Perempuan kotor sepertimu tidak pantas tinggal di rumah ini. Pergi. Suami saya menampar pipi saya di depan ibunya, lalu menyeret koper saya ke halaman. Mertua saya tersenyum puas dari balik pintu. Mereka mengusir saya tepat di malam ulang tahun pernikahan kami. Yang tidak mereka tahu, sertifikat rumah mewah itu, beserta seluruh isinya, atas nama saya. Dan besok pagi, semua akan berubah. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak di awal, tetapi terasa sangat melegakan di akhir. Sebuah kisah tentang seorang istri yang membangun segalanya dengan tangannya sendiri, namun diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik sebuah firma hukum dan properti di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menikah. Selama itu pula saya membangun semuanya nyaris seorang diri. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya menandatangani akta jual beli bernilai puluhan miliar setiap minggu. Saya menjadi saksi atas ribuan perjanjian. Tetapi di rumah saya sendiri, tanda tangan saya seolah tidak berarti apa-apa. Suami saya bernama Reza, 40 tahun. Dulu ia karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saat kami menikah, gajinya bahkan tidak cukup untuk menyewa rumah petak. Sayalah yang membiayai kuliah magisternya. Sayalah yang memberinya modal saat ia ingin membuka usaha. Dan saat usahanya bangkrut, sayalah yang menutupi semua hutangnya. Saya melakukan semua itu tanpa pernah mengungkitnya. Karena bagi saya, suami adalah teman seperjalanan. Bukan beban, bukan saingan. Saya masih ingat hari-hari awal pernikahan kami. Reza yang dulu adalah laki-laki yang berbeda. Ia akan menunggu saya pulang dengan secangkir teh hangat. Ia akan memijat bahu saya saat saya lelah. Ia pernah berkata sambil menggenggam tangan saya, "Anin, suatu hari nanti aku akan membalas semua kebaikanmu. Aku akan membuatmu bangga." Saya percaya padanya. Saya percaya bahwa kami akan tumbuh bersama, saling menopang, saling menjaga. Tetapi manusia bisa berubah, terutama saat ia mulai merasa kalah oleh keberhasilan pasangannya sendiri. Seiring firma saya berkembang dan nama saya semakin dikenal, ada sesuatu dalam diri Reza yang perlahan mengeras. Ia mulai merasa tidak nyaman saat orang memperkenalkan dirinya sebagai suami Bu Anindya. Ia mulai membandingkan penghasilannya dengan penghasilan saya, dan ego itu yang awalnya hanya retakan kecil, lama-kelamaan menjadi jurang yang memisahkan kami. Saya mencoba memahaminya. Saya menawarkan untuk membantunya membangun usaha baru. Saya bahkan rela mengecilkan diri di depan orang lain demi menjaga harga dirinya. Tetapi semakin saya mengalah, semakin ia merasa berhak menuntut. Dan saat ibunya datang dengan segala kepahitannya, ego Reza menemukan sekutu yang sempurna. Rumah yang kami tempati berdiri megah di kawasan Pondok Indah, 3 lantai, dengan kolam renang kecil di belakang dan taman yang dirawat setiap hari. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Lantainya marmer impor. Setiap perabot di dalamnya saya beli dari hasil keringat saya sendiri. Tetapi tidak ada satupun penghuni rumah itu yang mengakuinya. 3 tahun lalu, ibu mertua saya pindah untuk tinggal bersama kami. Namanya Bu Sulastri, 62 tahun. Sejak hari pertama ia menginjakan kaki, suasana rumah berubah menjadi dingin. Ia tidak pernah memanggil saya menantu. Ia memanggil saya perempuan itu, seolah saya hanya seorang pembantu yang kebetulan tidur di kamar utama. Setiap masakan yang saya buat selalu salah. Setiap hadiah yang saya berikan selalu kurang. Setiap napas saya seolah mengganggu, yang lebih menyakitkan. Reza tidak pernah membela saya. Setiap kali ibunya merendahkan saya, ia hanya diam. Atau lebih buruk, ikut menyalahkan saya. Sudah, Anin, ibu sudah tua. Kamu yang mengalah saja, katanya setiap kali. Seolah harga diri saya adalah sesuatu yang murah,
dan bisa dikorbankan kapan saja. Ada juga adik iparnya, Wulan, 31 tahun. Adik perempuan Reza yang manja dan tidak pernah bekerja seumur hidupnya. Ia datang ke rumah kami hampir setiap minggu. Bukan untuk bersilaturahmi, melainkan untuk meminta uang. Dan setiap kali saya menolak, ibu mertua saya akan membela Wulan habis-habisan. Kakakmu pelit sekali, Wulan. Untung saja kamu punya keluarga seperti kami, kata Bu Sulastri suatu hari. Padahal uang yang ia maksud adalah uang saya. Saya mencatat semuanya, bukan untuk dendam, tetapi karena saya sudah terbiasa mencatat. Profesi saya mengajarkan satu hal penting, bahwa kebenaran selalu butuh bukti, dan bukti tidak pernah berbohong. Malam itu, saya pulang larut. Rapat dengan klien properti memakan waktu lebih lama dari biasanya. Kepala saya berdenyut, bahu saya terasa kaku. Saya hanya ingin mandi air hangat, lalu tidur. Tetapi begitu saya membuka pintu, suasana di dalam terasa berbeda. Lampu ruang tengah menyala terang. Bu Sulastri duduk di sofa dengan wajah dingin. Wulan berdiri di sampingnya, melipat tangan. Dan Reza, suami saya, berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. "Dari mana saja kamu malam-malam begini?" tanya Bu Sulastri tajam. Saya menutup pintu pelan. "Dari kantor." "Bu, ada rapat dengan klien." "Rapat." "Rapat." "Selalu rapat," sahut Wulan sinis. Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan keluyuran sampai tengah malam. Saya menarik napas. Saya sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu. Tetapi malam ini ada sesuatu yang lain di udara. Sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. "Reza," kata saya pelan, menatap suami saya. "Ada apa ini?" Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap saya lama, lalu mengeluarkan selembar kertas dari saku jasnya. "Kita harus bicara." "Anin," katanya, "tentang masa depan rumah tangga kita." Saya tidak tahu malam itu bahwa sebuah jebakan sudah disiapkan untuk saya. Dan mereka mengira saya tidak akan pernah bisa keluar darinya. Selembar kertas itu adalah surat perjanjian. Saya membacanya dengan tangan yang mulai dingin. Isinya, saya diminta menyerahkan pengelolaan seluruh aset rumah tangga, termasuk rumah dan firma, kepada Reza. Atas nama kepercayaan suami istri. Saya mengangkat wajah. "Kamu ingin saya menandatangani ini? Ini hanya formalitas." "Anin," kata Reza. Suaranya dibuat selembut mungkin. "Sebagai kepala keluarga, sudah sepantasnya semua aset atas namaku." "Ibu juga setuju." "Tentu saja ibu setuju," sahut Bu Sulastri. "Mana ada laki-laki yang asetnya dipegang istri. Itu memalukan." Saya meletakkan kertas itu di meja. Saya tahu betul apa arti tanda tangan di atas dokumen seperti ini. Saya menyaksikannya setiap hari di kantor saya. Sekali tinta menyentuh kertas, segalanya berpindah tangan. Saya perlu waktu untuk membacanya dengan teliti. Kata saya, tenang. Wajah Reza mengeras. "Apa yang perlu dibaca? Kamu tidak percaya pada suamimu sendiri. Bukan soal percaya, Reza. Ini soal dokumen hukum. Saya seorang notaris. Saya tidak menandatangani apapun tanpa membacanya." Suasana berubah panas. Wulan mendengus. Bu Sulastri menggebrak meja. "Sombong sekali kamu. Sudah diberi suami baik-baik, masih banyak tingkah." Saya hanya diam. Saya tahu, melawan dengan suara hanya akan memberi mereka alasan untuk menyerang lebih keras. Maka saya mengambil tas saya dan naik ke kamar. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membaca ulang surat perjanjian itu, kalimat demi kalimat. Dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya merasa mual. Di bagian bawah, ada klausul tambahan yang ditulis dengan huruf kecil. Klausul yang menyatakan bahwa jika saya menolak menandatangani, saya secara sukarela melepaskan hak tinggal di rumah tersebut. Seseorang sudah merancang ini dengan sangat rapi. Dan saya tahu, Reza tidak cukup pintar untuk menyusun klausul seperti itu sendiri. Keesokan paginya, saya berangkat ke kantor lebih awal. Saya menyalin perjanjian itu, lalu menyimpannya di brankas kantor. Saya juga mulai memeriksa kembali seluruh dokumen aset saya. Sertifikat rumah Pondok Indah, akta pendirian firma, rekening perusahaan, semuanya.
Dan saya bersyukur karena 12 tahun lalu, saat semua orang menganggap saya hanya istri biasa, saya sudah memastikan satu hal, semua atas nama saya, sah, hitam di atas putih. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Tekanan baru saja dimulai. Minggu berikutnya, saya pulang dan mendapati kunci kamar kerja saya telah diganti. Ruangan tempat saya menyimpan berkas-berkas pribadi. Saat saya bertanya, Bu Sulastri menjawab dengan santai, "Wulan butuh kamar. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Barang-barangmu sudah ibu pindahkan ke gudang." Saya menahan napas. Berkas-berkas penting saya, foto-foto, dokumen lama, semuanya dipindahkan ke gudang yang lembab seperti barang rongsokan. Tetapi saya tidak marah di depan mereka. Saya hanya mengangguk pelan, lalu pergi memeriksa gudang. Untunglah, dokumen terpenting sudah lama saya simpan di brankas kantor. Yang mereka pindahkan hanyalah salinan. Mereka pikir mereka menang, padahal mereka hanya menyentuh kulit luar. Beberapa hari kemudian, giliran keuangan yang diserang. Saya mendapati kartu kredit tambahan atas nama saya digunakan tanpa izin. Tagihannya mencapai 80 juta rupiah. Untuk apa? Untuk tas mewah Wulan dan perhiasan Bu Sulastri. Saat saya menanyakannya, Reza malah membentak. "Itu kan uang keluarga. Kamu pelit sekali sama ibu dan adikku sendiri." "Reza, itu kartu atas namaku. Mereka memakainya tanpa bertanya. Lalu kenapa? Memangnya kamu kekurangan uang?" Dasar perhitungan. Saya menatap suami saya. Laki-laki yang dulu menangis di pelukan saya saat usahanya bangkrut. Laki-laki yang saya selamatkan dari lubang hutang. Kini, ia berdiri membela orang-orang yang menjadikan saya sasaran. Dan saya menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta yang tidak dihargai hanya akan menjadi senjata di tangan orang yang salah. Malam itu, saya menutup kartu kredit tambahan itu. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Saya juga mulai memindahkan dana operasional firma ke rekening yang hanya saya yang tahu. Bukan karena saya ingin balas dendam, tetapi karena saya mulai mencium bau busuk yang lebih besar dari sekedar pertengkaran keluarga. Sementara itu, tekanan di rumah semakin menjadi-jadi. Mereka tampaknya sepakat untuk membuat hidup saya tidak nyaman, agar saya menyerah dan menandatangani perjanjian itu. Suatu pagi, saya menemukan ban mobil saya kempis keempat-empatnya. Bukan kebetulan, ada bekas tusukan yang jelas. Saya tidak menuduh siapapun secara langsung, tetapi saya tahu siapa yang ada di rumah malam sebelumnya. Saya hanya memanggil bengkel, mengganti ban, dan tetap berangkat kerja dengan kepala tegak. Mereka ingin melihat saya panik. Saya tidak memberi mereka kepuasan itu. Di lain hari, saat saya sedang menerima tamu penting di rumah, seorang klien yang ingin membahas kerjasama besar. Wulan sengaja menumpahkan kopi ke berkas-berkas di meja, lalu berkata dengan nada manis, "Aduh, maaf ya, Kak, aku ceroboh sekali." Klien saya melihat semuanya. Untungnya, ia justru bersimpati pada saya dan merasa tidak nyaman dengan perilaku Wulan. Kerjasama itu tetap berjalan. Bahkan, klien itu kemudian menjadi salah satu mitra terbesar firma saya. Mereka juga mulai menyebarkan cerita kepada kerabat bahwa saya istri yang durhaka, sombong, dan tidak menghormati mertua. Beberapa kerabat menelpon saya, memarahi saya tanpa tahu duduk perkaranya. Saya tidak membela diri. Saya hanya berkata, suatu hari kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Saya tidak perlu menjelaskan apapun sekarang, karena saya tahu orang yang sibuk membela diri terhadap fitnah hanya akan terdengar semakin bersalah. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Yang paling menyakitkan adalah saat saya mendengar Bu Sulastri berkata kepada tetangga, "Menantu saya itu mandul, makanya saya cari calon istri baru untuk Reza." Padahal, selama ini sayalah yang menunda memiliki anak. Karena saya melihat sendiri betapa tidak amannya rumah tangga ini. Saya tidak ingin membawa seorang anak ke dalam medan perang, tetapi mereka memutarbalikkan segalanya, menjadikan saya pihak yang salah dalam setiap cerita. Tekanan itu juga merembet ke pekerjaan saya. Suatu hari, Reza menelepon kantor saya dan berpura-pura sebagai suami yang khawatir, mengatakan kepada sekretaris saya bahwa saya sedang tidak stabil secara emosional
dan meminta agar jadwal saya dikurangi. Untungnya, sekretaris saya, Mbak Rina, sudah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun dan tahu betul siapa saya. Ia langsung melaporkan hal itu kepada saya. Saya hanya tersenyum tipis. Mereka bahkan mencoba merusak reputasi profesional saya. Itu menunjukkan betapa putus asanya mereka. Saya menelan semua itu. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu setiap penghinaan yang mereka lemparkan hari ini akan menjadi alasan yang memperkuat posisi saya nanti. Saya hanya perlu bersabar sedikit lebih lama. Kecurigaan saya terbukti seminggu kemudian. Sore itu saya pulang lebih cepat karena kurang enak badan. Mobil saya parkir di luar pagar, jadi tidak ada yang mendengar saya masuk. Dan di ruang tamu, saya mendengar percakapan yang membekukan darah saya. Pokoknya, begitu dia tanda tangan, rumah ini langsung kita balik nama, kata suara Wulan. Lalu kita jual. Untungnya kita bagi 3. Sabar, Wulan, sahut Bu Sulastri. Jangan terburu-buru. Reza, kamu harus pintar membujuknya. Kalau perlu, pura-pura sakit. Perempuan itu pasti luluh kalau kamu pura-pura sakit jantung. Lalu, terdengar suara Reza tertawa kecil. Tenang, Bu. Setelah semua atas namaku, aku ceraikan dia. Aku sudah dekat dengan Sinta, anak rekan bisnis. Bapaknya punya perusahaan besar. Saya berdiri di balik tembok. Tubuh saya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena akhirnya saya melihat wajah mereka yang sebenarnya. Selama ini saya mengira saya hanya menghadapi keluarga yang kasar. Ternyata saya menghadapi sebuah komplotan yang ingin merampas segalanya, lalu membuang saya seperti sampah. Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara, dan duduk di dalam mobil. Saya menangis untuk terakhir kalinya. Saya izinkan diri saya menangis. Lalu saya menghapus air mata itu dan mengeluarkan ponsel saya. Saya menelpon Pak Hendra, pengacara senior sekaligus sahabat lama saya. Pak Hendra, saya butuh bantuan. Dan saya butuh semuanya rapi. Hitam di atas putih. Pak Hendra adalah orang yang membimbing saya saat saya pertama kali memulai karir. Ia tahu betul siapa saya, dan ia tahu betul bahwa saya bukan tipe orang yang bertindak gegabah. Ketika saya menceritakan semuanya malam itu di telepon, ia terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, "Anmin, kamu sudah terlalu lama bersabar. Tetapi sekarang, mari kita pastikan tidak ada satupun celah yang mereka bisa manfaatkan. Kita lakukan ini dengan benar, dengan hukum di pihak kita." Saya menutup telepon, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tidak sendirian. Sejak malam itu, saya berubah. Bukan menjadi jahat, tetapi menjadi tenang. Tenang seperti air yang dalam, yang tidak terlihat arusnya dari permukaan. Saya tetap pulang ke rumah setiap malam, tetap menyapa mereka dengan sopan, tetap memasak saat diminta. Tetapi di belakang layar, saya mulai menyusun setiap potongan teka-teki ke tempatnya. Saya mengumpulkan rekaman percakapan dari kamera kecil yang sudah lama terpasang di ruang tamu, yang dipasang firma keamanan saya bertahun-tahun lalu untuk alasan asuransi. Saya menyalin riwayat penggunaan kartu kredit. Saya mendokumentasikan tagihan yang mereka keluarkan atas nama saya. Saya bahkan diam-diam meminta Pak Hendra menyelidiki perempuan bernama Sinta itu, dan menemukan bahwa Reza sudah berhubungan dengannya selama hampir setahun. Setiap bukti saya simpan rapi dalam satu map tebal. Saya menyebutnya map kebenaran. Tekanan terus berdatangan. Suatu malam, Bu Sulastri menumpahkan sup panas ke pakaian kerja saya, lalu berkata, "Itu kecelakaan." Di lain hari, Wulan menyembunyikan kunci mobil saya hingga saya terlambat ke sidang penting. Mereka mencoba membuat saya goyah, membuat saya marah, membuat saya melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak goyah karena saya tahu orang yang menyimpan kartu paling kuat tidak perlu menunjukkannya terburu-buru. Puncaknya datang di malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Saya pulang membawa kue kecil, berharap mungkin malam itu bisa sedikit hangat. Konyol, saya tahu. Tetapi hati seorang istri memang sulit berhenti berharap. Begitu saya masuk, koper-koper saya sudah berjajar di ruang tengah. Semua pakaian saya sudah dikeluarkan dari lemari.
Reza berdiri di sana dengan surat perjanjian itu di tangannya. Tanda tangani sekarang, Anin. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Saya menatap koper-koper itu, lalu menatap suami saya. Kamu serius? Aku tidak pernah seserius ini, jawabnya dingin. Bu Sulastri muncul dari dapur sambil tersenyum. Tanda tangani saja, Nak. Daripada malu diusir di depan tetangga, saya menarik napas panjang. Lalu, dengan suara setenang mungkin, saya berkata, "Tidak, saya tidak akan menandatangani apapun." Dan saat itulah tangan Reza terangkat. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Hingga kepala saya terhempas ke samping. Ruangan terasa berputar. Telinga saya berdenging. "Perempuan kotor sepertimu tidak pantas tinggal di rumah ini," teriaknya. Menyeret koper saya ke halaman. "Pergi." Bu Sulastri tertawa. Wulan merekam dengan ponselnya. Mungkin untuk bahan ejekan. Saya berdiri di tengah halaman. Dengan pipi yang panas dan koper di kaki saya. Di bawah langit malam yang dingin. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya justru merasa ringan. Karena malam itu, mereka baru saja menyerahkan kepada saya kartu terakhir yang saya butuhkan. Mereka mengusir saya dari rumah, di depan kamera mereka sendiri. Dan rumah itu, beserta seluruh isinya, atas nama saya. Saya mengangkat koper saya, masuk ke mobil, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir mereka baru saja membuang saya, padahal mereka baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri. Malam itu, saya menginap di sebuah hotel dekat kantor. Saya duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan tak terbaca. Tak satu pun dari Reza, hanya pesan dari Wulan. Berisi foto saya yang diusir, dengan caption mengejek. Saya tidak membalas. Saya hanya menyimpannya, karena setiap kalimat penghinaan yang mereka kirim kelak akan menjadi bukti yang berbicara di tempat yang tepat. Esok paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Saya tidak terlihat seperti perempuan yang baru saja diusir dari rumahnya. Saya mengenakan blazer terbaik saya, menyisir rambut dengan rapi, dan menghadap klien dengan senyum profesional. Tidak ada yang boleh tahu bahwa di dalam dada saya ada api yang sedang menyala perlahan. Siang itu, saya menemui Pak Hendra di ruangannya. Map kebenaran saya letakkan di atas meja. Ia membukanya, membaca setiap lembar dengan teliti, lalu menatap saya dengan ekspresi serius. "Anin," katanya pelan, "kamu sadar apa artinya semua ini?" Saya sadar, Pakistan. Dengan dokumen ini, kamu bisa menghancurkan mereka. Rumah itu atas namamu, firma atas namamu. Bahkan, kartu kredit yang mereka pakai juga atas namamu. Dan kamu punya bukti mereka menggunakannya tanpa izin. Itu penggelapan. Belum lagi rekaman rencana mereka menjual rumahmu. Itu permufakatan jahat. Saya tahu. Pakistan. Tetapi saya tidak ingin gegabah. Saya ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Tidak ada satu langkah pun yang boleh salah. Pak Hendra tersenyum tipis. Itulah kenapa kamu selalu menjadi notaris terbaik yang pernah saya kenal. Baiklah, kita mulai. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja dalam diam. Saya tidak menghubungi Reza. Saya tidak menjawab telepon Bu Sulastri. Saya membiarkan mereka berpikir bahwa saya hancur, bahwa saya menyerah, bahwa saya akan kembali sambil memohon. Dan benar saja, setelah seminggu, telepon Reza mulai berdering. Awalnya mengancam, "Kalau kamu tidak kembali dan tanda tangan, jangan harap dapat apa-apa dari perceraian ini." Saya tidak menjawab. Lalu nadanya berubah. "Anin, ayo kita bicara baik-baik. Ibu kangen kamu." Saya tetap diam. Lalu, seperti yang sudah saya duga, datanglah drama yang mereka rencanakan. Wulan mengirim pesan. "Kak, ibu masuk rumah sakit. Sakit jantung. Beliau memanggil-manggil namamu." Saya hampir tertawa membaca pesan itu. Mereka benar-benar menjalankan rencana yang saya dengar malam itu. Pura-pura sakit jantung. Tetapi saya tidak datang. Bukan karena saya tidak punya hati, tetapi karena saya tahu belas kasihan yang diberikan kepada predator hanya akan dimanfaatkan
untuk menerkam lebih dalam. Sementara itu, Pak Hendra dan tim saya bergerak rapi. Kami menyusun gugatan perceraian dengan saya sebagai penggugat. Kami menyiapkan laporan penggelapan atas penggunaan kartu kredit. Kami juga menyiapkan surat peringatan resmi mengenai status kepemilikan rumah Pondok Indah, lengkap dengan sertifikat asli yang selama ini tersimpan rapi di brankas saya. Saya juga melakukan satu hal lagi. Saya menghubungi keluarga Sinta, perempuan yang menjadi selingkuhan Reza, bukan untuk mengamuk, tetapi untuk memberitahu dengan sopan dan disertai bukti siapa Reza sebenarnya, bahwa ia masih terikat pernikahan yang sah, bahwa seluruh kemewahan yang ia pamerkan kepada Sinta bukan miliknya, melainkan milik istrinya, Bapak Sinta. Seorang pengusaha yang menjunjung tinggi nama baik, langsung memutus semua hubungan dengan Reza keesokan harinya. Satu persatu, fondasi yang mereka bangun di atas kebohongan mulai runtuh, dan mereka belum menyadarinya. 3 minggu setelah saya diusir, datanglah momen yang sudah lama saya siapkan. Surat panggilan resmi dikirim ke rumah Pondok Indah. Bukan surat dari saya, tetapi surat dari pengadilan dan dari kantor hukum saya yang menyatakan bahwa pemilik sah rumah tersebut meminta seluruh penghuni untuk mengosongkan bangunan dalam waktu yang ditentukan. Saya membayangkan wajah mereka saat membaca surat itu. Saya membayangkan Bu Sulastri yang biasanya angkuh, Wulan yang biasanya mencibir, dan Reza yang biasanya merasa berkuasa. Untuk pertama kalinya, mereka pasti merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai bergeser. Telepon dari Reza datang bertubi-tubi malam itu. Kali ini suaranya panik. Anin, ini pasti salah paham. Rumah ini kan rumah kita. Kenapa ada surat pengosongan? Saya menjawab dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tidak ada yang salah paham. Reza, rumah itu atas nama saya sejak 12 tahun lalu. Kamu hanya tidak pernah membaca dokumennya. Sama seperti kamu memintaku menandatangani perjanjian tanpa membacanya, kan? Hening di ujung telepon. Lalu suara Reza pecah. Kamu tega melakukan ini pada ibuku. Saya tidak melakukan apa-apa. Reza, saya hanya berhenti membiarkan kalian melakukan apapun yang kalian mau pada saya. Saya menutup telepon. Tangan saya tidak gemetar, hati saya tidak ragu. Karena saya tahu, semua yang akan terjadi selanjutnya bukanlah balas dendam. Itu adalah keadilan. Dan keadilan tidak seperti kemarahan, tidak pernah perlu berteriak. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Orang yang terbiasa merampas tidak akan rela melepaskan tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Bu Sulastri datang ke kantor saya. Ia masuk tanpa permisi, melewati resepsionis, dan langsung berdiri di depan meja saya dengan wajah merah padam. Apa maksudmu mengirim surat seperti itu? Kamu mau mengusir ibu mertuamu sendiri ke jalanan, teriaknya. Hingga seluruh kantor menoleh. Saya tetap duduk, menatapnya dengan tenang. Silakan duduk. Bu, kita bicara baik-baik. Tidak perlu duduk. Kamu menantu durhaka. Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa seenaknya. Bu, kata saya pelan. Selama 3 tahun, saya tidak pernah sekalipun membalas perlakuan ibu. Saya menahan diri saat ibu menumpahkan sup ke pakaian saya. Saya diam saat ibu memindahkan barang-barang saya ke gudang. Saya bahkan tetap memasak untuk ibu setelah ibu menghina saya. Tetapi malam saat anak ibu menampar saya dan mengusir saya dari rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri, saat itulah kesabaran saya selesai. Bu Sulastri tersentak. Mungkin ini pertama kalinya ia mendengar saya berbicara seperti itu. Rumah itu milik anakku, katanya. Suaranya mulai goyah. Saya membuka laci, mengeluarkan salinan sertifikat, dan meletakkannya di hadapannya. Lihat sendiri, Bu. Nama siapa yang tertera di sini? Reza tidak pernah memiliki rumah itu. Tidak sejengkal pun. Sama seperti ia tidak pernah memiliki firma, mobil, atau bahkan tabungan yang ia banggakan. Semuanya milik saya. Yang ia miliki hanyalah utang yang saya lunasi diam-diam selama bertahun-tahun. Tangan Bu Sulastri bergetar memegang kertas itu. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, kesombongan di matanya runtuh, digantikan oleh ketakutan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Bu,
Lanjut saya. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya dan menjaga jarak dari orang-orang yang ingin menghancurkan saya. Itu saja. Ia tidak menjawab, ia hanya berbalik dan pergi dengan langkah yang jauh lebih lambat daripada saat ia masuk. Saya tahu kunjungan itu bukan akhir. Itu hanya pertanda bahwa mereka mulai panik. Dan orang yang panik cenderung melakukan kesalahan yang lebih besar. Benar saja, beberapa hari kemudian, Reza mencoba langkah nekat. Ia pergi ke kantor pertanahan, berusaha mengurus balik nama sertifikat rumah dengan membawa surat perjanjian yang belum pernah saya tanda tangani. Ia bahkan membawa seseorang yang mengaku sebagai saksi, yang katanya melihat saya menyetujui pengalihan aset. Tetapi ia lupa satu hal. Saya seorang notaris. Saya kenal hampir setiap pejabat di kantor pertanahan itu. Begitu Reza menyodorkan dokumen palsu itu, petugas langsung menghubungi saya dalam hitungan jam. Bukan sertifikat yang ia dapatkan, melainkan laporan polisi atas dugaan pemalsuan dokumen. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Tetapi saya teringat tamparan di pipi saya, koper-koper di halaman, dan tawa mereka malam itu. Dan rasa kasihan itu pun menguap. Pak Hendra datang ke kantor saya sambil membawa berkas tebal. Anin. Semuanya sudah lengkap. Gugatan cerai, laporan penggelapan kartu kredit, laporan pemalsuan dokumen, dan surat pengosongan rumah. Kita bisa menjadwalkan mediasi atau langsung ke pengadilan. Saya menatap berkas itu lama. Lalu saya berkata, Pak Hendra, saya ingin satu kesempatan untuk bertemu mereka. Sekali saja, secara terbuka. Saya ingin semua kebenaran terungkap di hadapan mereka sebelum hukum mengambil alih. Pak Hendra menatap saya, lalu mengangguk. Baiklah, saya akan atur mediasi resmi dengan saksi, dengan dokumen lengkap, hitam di atas putih. Saya mengangguk karena saya tahu ada perbedaan antara menghancurkan seseorang dalam kemarahan dan membiarkan kebenaran berbicara dalam ketenangan. Saya memilih yang kedua. Selalu yang kedua. Malam sebelum pertemuan itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena teringat semua yang telah saya lalui. 12 tahun pernikahan, 3 tahun penghinaan, berhari-hari air mata yang saya tahan, dan kini semuanya akan berakhir di satu ruangan. Saya membuka map kebenaran untuk terakhir kalinya. Setiap lembar adalah saksi bisu atas kesabaran saya. Dan besok mereka semua akan berbicara. Hari pertemuan itu tiba. Mediasi diadakan di sebuah ruang rapat di kantor Pak Hendra. Meja panjang membentang di tengah ruangan. Di satu sisi duduk Reza, Bu Sulastri, dan Wulan, dengan seorang pengacara yang tampak gugup. Di sisi lain, duduk saya dan Pak Hendra. Di ujung meja, seorang notaris independen bertindak sebagai saksi resmi, dan 2 orang dari pihak yang berwenang turut hadir. Saya mengenakan setelan abu-abu yang rapi. Wajah saya tenang. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Hanya ketenangan seorang perempuan yang sudah selesai dengan rasa sakitnya. Reza menatap saya dengan campuran kemarahan dan kecemasan. Bu Sulastri menundukkan wajah. Tidak lagi seangkuh biasanya. Hanya Wulan yang masih mencibir. Mungkin belum menyadari betapa dalam lubang yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. Pak Hendra membuka pertemuan. Hari ini kita berkumpul untuk membahas beberapa hal. Pertama, gugatan perceraian. Kedua, status kepemilikan rumah di Pondok Indah. Ketiga, beberapa laporan yang telah diajukan klien saya. Mari kita mulai dengan tenang. Pengacara Reza mencoba berbicara duluan. Klien kami merasa bahwa sebagai suami, ia berhak atas separuh harta bersama, termasuk rumah dan firma. Pak Hendra tersenyum tipis. Ia membuka map dan mengeluarkan sertifikat rumah. Mari kita perjelas dulu. Rumah di Pondok Indah ini dibeli 12 tahun lalu, sebelum dan terpisah dari harta bersama, menggunakan dana pribadi klien saya dengan sertifikat atas nama Ibu Anindya seorang. Begitu pula firma yang didirikan dengan modal pribadi. Ini bukan harta bersama, ini harta pribadi yang sah. Wajah pengacara Reza memucat. Ia jelas tidak menyangka dokumennya selengkap ini. Itu tidak mungkin, potong Wulan. Reza yang bekerja, Reza yang membangun semuanya. Pak Hendra menatapnya tenang. Benarkah? Mari kita lihat.
Ia mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Ini adalah catatan pelunasan utang saudara Reza selama 12 tahun. Utang usaha yang bangkrut sebesar 3 miliar rupiah. Dilunasi oleh Ibu Anindya. Ini biaya kuliah magister saudara Reza. Dibayar oleh Ibu Anindya. Dan ini, ia mengangkat selembar kertas. Adalah riwayat penggunaan kartu kredit atas nama Ibu Anindya yang digunakan oleh Ibu Sulastri dan saudari Wulan tanpa izin, senilai 80 juta rupiah. Penggunaan tanpa izin ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai penggelapan. Ruangan menjadi hening. Wulan yang tadi berkoar, kini terdiam. Wajahnya pucat. Tetapi Pak Hendra belum selesai. Dan ini yang paling penting. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil, lalu memutar sebuah rekaman. Suara dari rekaman itu memenuhi ruangan. Suara Wulan. Pokoknya begitu dia tanda tangan, rumah ini langsung kita balik nama. Lalu kita jual. Untungnya kita bagi 3. Lalu suara Bu Sulastri. Reza, kamu harus pintar membujuknya. Kalau perlu, pura-pura sakit jantung. Lalu suara Reza. Tenang, Bu. Setelah semua atas namaku. Aku ceraikan dia. Rekaman berhenti. Keheningan yang mengikuti terasa seperti beban yang menindih seluruh ruangan. Wajah Reza memutih seputih kertas. Bu Sulastri menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Wulan terpaku. Tidak mampu berkata-kata. Pengacara mereka membuka berkasnya, lalu menutupnya lagi. Ia tahu tidak ada satupun argumen hukum yang bisa melawan rekaman sejelas itu. Suasana di sisi meja mereka berubah total. Yang tadinya percaya diri, kini terlihat seperti orang-orang yang baru saja menyadari bahwa permainan sudah berakhir. Dan mereka kalah telak. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, saya berbicara selama 3 tahun. Kalian memperlakukan saya seperti orang asing di rumah saya sendiri, kata saya. Suara saya tenang namun jelas. Kalian menghina saya, merampas barang saya, menggunakan uang saya, dan akhirnya mengusir saya di malam ulang tahun pernikahan kami. Kalian menampar saya, lalu tertawa. Saya berhenti sejenak. Menatap Reza. Reza, saya pernah menyelamatkanmu dari kebangkrutan. Saya pernah memberimu segalanya. Bukan karena saya butuh suami kaya, tetapi karena saya percaya kita adalah tim. Tetapi kamu memilih untuk berdiri bersama orang-orang yang ingin menghancurkan saya. Dan kamu melakukannya demi seorang perempuan lain dan demi harta yang bahkan bukan milikmu. Reza membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Lanjut saya. Saya datang untuk mengembalikan segalanya ke tempat yang seharusnya. Kebenaran ke tempat kebenaran. Keadilan ke tempat keadilan. Dan saya ke tempat di mana saya dihargai. Saya menggeser map tebal itu ke tengah meja. Di dalam map ini ada semuanya. Gugatan perceraian, di mana saya sebagai penggugat, laporan penggelapan, laporan pemalsuan dokumen. Karena Reza mencoba memalsukan tanda tangan saya untuk membalik nama sertifikat dan surat pengosongan rumah yang harus kalian patuhi dalam waktu yang telah ditentukan hukum. Bu Sulastri akhirnya bersuara. Suaranya pecah dan memohon. Nak, amin. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Tolong jangan lakukan ini. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, ada bagian dari diri saya yang ingin luluh. Tetapi lalu saya teringat tawa malam itu. Saya teringat sup panas, kunci yang diganti, dan rencana untuk pura-pura sakit jantung demi memanipulasi belas kasihan saya. Bu, kata saya pelan saat saya diusir di malam itu. Saya juga tidak punya tempat tinggal, tetapi tak satu pun dari kalian peduli. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang kalian berikan kepada saya dengan satu perbedaan. Saya melakukannya melalui hukum, bukan melalui tamparan. Saya berdiri. Saya tidak akan menahan kalian di penjara. Jika kalian mengembalikan semua yang telah kalian ambil dan menandatangani kesepakatan ini, rumah dan firma tetap menjadi milik saya. Perceraian berjalan.
dan kalian pergi dari hidup saya. Itu tawaran saya. Sekali ini saja. Pengacara Reza dengan wajah yang sudah menyerah membisikkan sesuatu kepada kliennya. Reza dengan tangan gemetar akhirnya meraih pena. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menandatangani sesuatu bukan untuk merampas, melainkan untuk melepaskan. Saat tinta menyentuh kertas, saya merasakan beban 3 tahun terangkat dari bahu saya. Bukan kemenangan yang saya rasakan, melainkan kelegaan. Kelegaan seorang perempuan yang akhirnya bisa bernapas kembali di udaranya sendiri. Setelah pertemuan itu, hidup saya berubah dengan cepat. Tetapi tidak seperti yang mungkin kalian bayangkan. Tidak ada pesta kemenangan, tidak ada euforia. Hanya ketenangan yang perlahan mengisi hari-hari saya. Perceraian berjalan lancar. Karena seluruh bukti ada di pihak saya. Hakim mengetuk palu. Dan 12 tahun pernikahan itu resmi berakhir. Saya keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sedih. Ya, tetapi juga lega. Seperti melepaskan beban yang terlalu lama saya gendong tanpa sadar. Rumah Pondok Indah kembali sepenuhnya menjadi milik saya. Saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Sebaliknya, saya merenovasinya. Saya mengganti seluruh perabot yang menyimpan kenangan pahit. Saya membuka jendela-jendela lebar agar cahaya masuk. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, rumah itu terasa seperti rumah, bukan medan perang. Saya mengganti sofa kulit tempat Bu Sulastri biasa duduk sambil menghina saya. Saya menanam bunga-bunga di taman yang dulu terabaikan. Saya bahkan mengubah kamar kerja yang dulu mereka rampas menjadi sebuah perpustakaan kecil. Tempat saya bisa duduk membaca di sore hari. Setiap sudut rumah yang dulu menyimpan luka, kini saya isi dengan hal-hal yang menenangkan. Karena saya percaya sebuah rumah seharusnya menjadi tempat penyembuhan, bukan tempat penderitaan. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Reza kehilangan segalanya. Bukan karena saya merampasnya, tetapi karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Tanpa firma, tanpa rumah, tanpa nama besar yang dulu ia pinjam dari saya. Ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Seorang laki-laki biasa dengan utang dan tanpa keterampilan untuk bangkit sendiri. Sinta, perempuan yang ia kejar, sudah lama meninggalkannya. Begitu tahu kebenarannya. Kabar terakhir yang saya dengar, ia bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain beberapa bulan setelah perceraian. Reza pernah datang ke kantor saya. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Wajahnya kuyu, bajunya lusuh. Ia berdiri di depan meja saya, lalu berkata dengan suara pelan, "Anin, aku menyesal. Aku salah. Bisakah kita mulai lagi?" Saya menatapnya cukup lama. Lalu, saya menjawab, "Reza, ada hal-hal yang sekali pecah tidak bisa disatukan kembali. Bukan karena saya tidak mau memaafkan. Saya sudah memaafkanmu. Tetapi memaafkan dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Saya memaafkanmu agar saya bisa melangkah maju, bukan agar saya kembali ke masa lalu." Ia pergi dengan kepala tertunduk, dan itulah terakhir kali saya melihatnya. Bu Sulastri kembali ke kampung halamannya. Kesombongan yang dulu ia banggakan, kini tidak lagi punya panggung. Tidak ada lagi rumah mewah untuk dipamerkan kepada tetangga. Tidak ada lagi menantu kaya untuk dijadikan sumber uang. Ia harus belajar hidup sederhana, sesuatu yang seharusnya tidak sulit. Jika saja ia tidak pernah lupa diri. Wulan, yang seumur hidupnya tidak pernah bekerja, akhirnya terpaksa mencari pekerjaan. Tanpa kakak yang membiayai, tanpa uang yang mengalir begitu saja. Ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Saya tidak tahu apakah ia belajar sesuatu dari semua ini. Tetapi, saya berharap suatu hari ia akan mengerti bahwa hidup yang dibangun di atas perampasan tidak akan pernah berdiri kokoh. Saya tidak membenci mereka, sungguh. Kebencian hanya akan menjadi rantai yang mengikat saya pada masa lalu. Sebaliknya, saya memilih
untuk melepaskan, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Karena begitulah cara kerja kehidupan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Beberapa bulan kemudian, firma saya berkembang lebih besar dari sebelumnya, tanpa beban di rumah, tanpa energi yang terkuras oleh pertengkaran. Saya bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang saya cintai. Saya menambah karyawan, saya membuka cabang baru, dan yang paling membahagiakan, saya mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu para perempuan yang mengalami hal serupa dengan saya. Saya membentuk sebuah layanan bantuan hukum gratis, khusus untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan dan perampasan harta dalam rumah tangga. Saya tahu betul bagaimana rasanya merasa terjebak, merasa tidak berdaya, merasa sendirian. Dan saya ingin memastikan bahwa di luar sana ada perempuan lain yang tidak perlu merasakan kesendirian itu. Setiap kali saya membantu seorang perempuan mendapatkan kembali haknya, saya teringat pada diri saya sendiri di malam itu. Berdiri di halaman, dengan koper di kaki, di bawah langit yang dingin. Dan saya bersyukur karena rasa sakit itu tidak menghancurkan saya. Sebaliknya, ia membentuk saya menjadi seseorang yang lebih kuat. Salah satu perempuan yang saya bantu adalah seorang ibu muda bernama Lestari. Ia datang ke kantor saya dengan mata sembab, menceritakan bagaimana suaminya dan keluarganya merampas tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Saat saya mendengar ceritanya, saya seperti melihat bayangan diri saya sendiri di masa lalu. Saya mendampinginya, langkah demi langkah, hingga ia mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Saat ia akhirnya tersenyum lega, saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan dari kemewahan manapun. Karena ternyata kebahagiaan terbesar bukan datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Suatu sore, saya duduk di teras rumah yang kini terasa damai. Secangkir teh hangat di tangan saya. Angin sepoi membelai wajah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar utuh. Saya bukan lagi perempuan yang menunggu untuk dihargai. Saya adalah perempuan yang menghargai dirinya sendiri. Dan itu ternyata jauh lebih berharga daripada rumah mewah manapun. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kebaikan yang tidak dihargai bukanlah alasan untuk berhenti menjadi baik, tetapi menjadi alasan untuk lebih menghargai diri sendiri. Jangan pernah membiarkan siapapun membuatmu merasa kecil di rumah yang kau bangun dengan tanganmu sendiri. Dan jangan pernah menukar harga dirimu demi cinta yang hanya datang saat kau berguna. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang membiayai keluarga, yang memberi segalanya, namun tetap diperlakukan seolah tidak berarti. Perempuan yang menahan air mata di balik senyum, yang mengira bahwa diam adalah bentuk pengorbanan yang mulia. Jika kalian merasa menjadi salah satu dari mereka, izinkan saya mengingatkan, kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Kesabaran adalah menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, laki-laki yang lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia jatuh. Laki-laki yang memilih kesombongan di atas kesetiaan dan menukar pasangan yang tulus demi bayangan yang lebih berkilau. Kepada mereka, kehidupan biasanya mengajarkan pelajaran dengan caranya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang mengira bahwa kekuasaan atas rumah tangga anaknya akan bertahan selamanya. Padahal, rasa hormat tidak pernah bisa dipaksakan. Ia hanya bisa ditumbuhkan melalui kasih sayang. Saya menulis kisah ini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk berbagi. Bahwa di balik setiap perempuan yang tampak rapuh, seringkali tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Dan bahwa keadilan, meski kadang datang terlambat, pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan untuk diam atau berdiri, untuk menyerah atau bertahan, untuk membiarkan luka menghancurkan kita, atau membiarkannya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya memilih untuk berdiri, dan saya
tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.